Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ibu kelas 6A dan kelas 6D. Apa kabar? Sehat-sehat semua ya. Amin. Itu yang kita harapkan ya. Di pertemuan yang ketiga ini di mata kuliah kewirausahaan, ibu akan membahas mengenai skema bisnis ya. Nah, sebelum ibu masuk ke skema bisnis ini ya, ada satu kata kunci yang ingin ibu berikan ke teman-teman nih ya. Kalau sebelumnya di pertemuan kedua di skema hidup ya, ibu berikan satu kata kunci, semua bisa bisnis ya, bahwa ibu menekankan bahwa teman-teman dengan berniat bisa mengarahkan niat yang terbaik, bisa menaikkan plafon rezekinya teman-teman itu dari niat yang terbaik tersebut ya. Insya Allah semua bisa bisnis ya. Yang nggak bisa itu yang nggak mau ya. Jadi dengan niat yang teguh, dengan niat yang kokoh, teman-teman bisa memiliki obar bisnis yang kuat, yang menyala sebagai motivasi yang terus menerus. Teman-teman punya obar bisnis untuk jangka pendek, jangka menengah ya, tahu apa yang harus dilakukan dengan bisnisnya. Apalagi ketika sudah memikirkan visi jangka panjangnya, berkah matinya. Wah, teman-teman sudah lebih fokus lagi ya ke sana, karena semuanya mendukung ya. Secara tenaga, pikiran, nah semua ada di diri teman-teman semua. Berwirausaha untuk berproses. Berapa kali teman-teman jatuh ya dalam berbisnis, teman-teman punya kesempatan untuk bangun lagi. Justru dengan bangun itu teman-teman menjadi lebih kuat ya. Apa yang membuat teman-teman bisa selalu bangun lagi, yaitu tadi punya obor bisnis yang terarah, punya berkah matinya yang terstruktur ya. Itu yang akan melembutkan hati teman-teman, menyayangi sesama saudara ya, menyayangi semua umatnya di muka bumi ini ya. Hubungan hablum minallahnya, hubungan hablum minannasnya, nah, itulah ya niat yang terpatri untuk teman-teman berwirausaha. Amin ya insya Allah. Nah sekarang dengan niat itu bagaimana Bu ya? Saya bisa memetakan bisnis saya bisa menemukan bisnis yang cocok untuk saya. Nah, baiklah, kita akan bahas di pertemuan yang ketiga ya, dengan kata kunci yang mudah, yang sedekah. Amin ya. Skema bisnis ya. Ibu bagi ke dalam 3 bahasan, 4-nya tugas ya, 3 subpokok bahasan. Kita belajar nanti bagaimana menemukan winning product ya, untuk teman-teman bisa jual, untuk produknya yang diterima oleh customernya ya, yang bisa dibeli oleh customernya, yang bisa customernya repeat order hasil inovasinya ya. Nah kemudian untuk menemukan winning product itu, nah bagaimana teman-teman memilih caranya, menemukan ide bisnis tuh saya harus bagaimana, kerangka saya menemukannya ya. Setelah itu ya, kenapa harus dilakukan benchmark terhadap bisnis tersebut sebelum benar-benar teman-teman menjalankan terjun ke bisnis tersebut ya. Nah kita mulai dengan sesi yang pertama ya, winning product. Ibu bagi ke dalam 3 bagian ya. Pertama, apa yang kita bisa ya dan kita punya. Misalkan kalau memang kita sudah ada bayangan, teman-teman kemarin ada yang bilang, Bu saya bisa bikin bakso aci. Nah, artinya oke, kita akan itu ambil sebagai contoh bahwa saya bisa bikin bakso aci. Kemarin di kelas D-nya malah distributor bakso aci katanya, yuk kita ketemuin ya biar nyambung. Kemudian di bagian B-nya, apa nih yang dibutuhkan oleh market sekarang ya teman-teman, kira-kira bahwa teman-teman produk yang teman-teman bisa itu, teman yang punya itu ya dibutuhkan nggak sama market. Nah tentu yang kita carikan itu ya, yang
bisa dibutuhkan oleh market. Nah, yang ketiganya jangan lupa bagian C-nya apa yang dilakukan pesaing nih terhadap produk kita. Udah banyak belum ya yang bikin bakso acinya? Ya, ini juga harus mulai dipikirkan ya. Jadi saya bisa bikin bakso aci, kemudian ternyata juga bakso aci sudah banyak diminati oleh masyarakat sebagai kulinernya sekarang yang minat di kuliner ya. Kemudian juga ternyata selain saya ya, ada juga sudah banyak yang bikin bakso aci. Nah, bagaimana kalau misalkan teman-teman berfokus tadi, apa yang kita bisa aja, teman-teman nggak mau nih belajar yang lain, yang kita bisa tapi market nggak butuh, pesaing ya juga nggak bikin, ya bagaimana? Mungkin untuk konsumsi sendiri aja ya boleh, ya. Nah, kemudian kalau misalkan berfokus kepada yang dibutuhkan market, tahu teman-teman tahu nih apa yang dibutuhkan oleh market. Tapi kalau nggak punya, nggak bisa. Terus kemudian apalagi kalau misalnya sampai pesaingnya nggak lakukan, nah ngibul katanya namanya, ya. Nah di bagian C apalagi ya dilakukan pesaing, ya teman-teman nggak bisa, market juga nggak butuh, ya ngapain gitu kan? Namanya kurang kerjaan katanya kalau ya hanya meriset ya apa yang dilakukan oleh pesaing ya. Selanjutnya nih, bagaimana kalau misalkan teman-teman fokus aja kepada yang punya, kepada yang bisanya, kemudian juga pesaing juga begitu tapi marketnya nggak butuh. Wah ini ya kalau kata coach saya gelo katanya ya, kalau misalkan teman-teman berfokus kepada bukan produk yang dibutuhkan oleh market ya. Nah, bagaimana kalau misalkan market butuh, pesaing sibuk banyak bikin, nah teman-teman nggak bisa ya nekat namanya, bonyok nantinya, nggak punya inovasi, nggak punya produknya ya. Nah, bagaimana kalau misalkan teman-teman terjun di usaha yang teman-teman bisa, di mana sekarang marketnya butuh, pesaing juga banyak bikin ya karena banyak itu tadi ya peminatnya ya, sehingga banyak juga akhirnya pesaing yang bikin. Nah teman-teman bikin, nah inilah yang temen nih banyak banyak pengusaha bilang ini sebagai area red ocean ya teman-teman, berdarah-darah ya, teman-teman akan lelah, akan capek ya untuk terjun di bisnis ini. Mungkin juga profitnya kecil sedikit ya, harus juga pintar-pintar cari market, siapa yang yang bisa menjadi customer saya ya, di luar misalkan punya segmen teman-teman karena produknya sudah umum ya, semua orang bisa dapat produk tersebut. Nah kalau nggak punya teman-teman, nggak punya ciri khas, nggak punya market sendiri misalkan, nah bagaimana ya, ini yang teman-teman harus hati-hati ya ketika terjun di dunia red ocean ini ya. Mungkin kalau misalnya untuk konsumsi sehari-hari, tapi kalau untuk dijadikan usaha, nah teman-teman harus berpikir 1000 kali ya. Nah bagaimana sekarang ya, kira-kira apakah teman-teman bisa nih ya membuat satu produk, menciptakan satu jasa ya, skill yang teman-teman kuasai, yang teman-teman bisa, market butuh, nah pesaing nggak bisa bikin atau pesaing baru sedikit ya, anggaplah ya, ini yang harus teman-teman punya. Nah bagaimana caranya Bu ya, karena banyak sekali ya jejak dari para pengusaha, dari para usahawan yang sudah melakukan ya, di mana mereka mencari winning product itu ya. Nah selain berproses ya, nah jangan lupa di dalam proses ini teman-teman tadi, kalau sudah hatinya terpatri kepada niat tadi, melibatkan Allah ya dalam
dalam hati, dalam pikirannya, dalam tutur kata, dalam bertingkah laku teman-teman berwirausaha itu jangan lupa melibatkan Allah untuk bagaimana ya Allah, ya tuntunlah saya mendapatkan produk yang tepat, saya ingin berwirausaha. Ya, ketika teman-teman menganalisa ini, ya saya harus bisa dong, saya harus belajar bagaimana cara membuat teman-teman punya keahlian di desain, apakah di fashion, apakah di kuliner, atau misalkan bidang jasa ya, dan lain sebagainya ya. Bagaimana marketnya terhadap produk saya ini, bagaimana pesaing ini, semua melibatkan. Dan waktu yang cocok untuk wirausaha itu kapan ya Allah. Jadi semua sudah ada skemanya. Di skema hidupnya sudah ada, sudah melibatkan Allah. Kemudian di skema bisnis teman ketika sekarang berproses pun teman-teman sekarang misalnya bagi yang belum masih kuliah, nah tapi bisa melakukan proses ini sekarang ya sambil berdoa kepada Allah. Nah itu yang penting. Ya, nah bagaimana? Nah kedua kita akan lanjut ke dalam framework menentukan ide bisnis yang terbaiknya, ya teman-teman. Nah kita akan kumpulkan apa yang menjadi ya semua ide di benak teman-teman ya, apa yang menjadi ide bisnisnya, kemudian kita coba lihat ke marketnya ya, apakah market butuh, apakah bagaimana jangka panjangnya untuk bisnis ini. Nah bagaimana saya akan melakukan strategi terhadap bisnis ini ya teman-teman, nanti lakukan riset pasarnya ya. Nah jangan lupa tadi juga kepada riset dirinya teman-teman, apakah ini cocok dengan passion saya ya, apakah ini cocok dengan kemauan saya ya. Terkadang saya sukanya apa tapi market butuhnya apa ya, tapi dengan misalkan teman-teman kita bicaranya berfokus kepada yang disukai oleh customer, itu yang menghasilkan nanti profit ya, teman-teman yang harus belajar memperdalam produk tersebut ya. Jadi tidak lagi berfokus kepada yang saya bisa, justru dengan teman-teman tadi berfokus kepada produk yang diterima oleh market, customer, ya akhirnya teman-teman meningkatkan kebisaannya kan semuanya. Nah, kemudian kalau nanti difilter lah semuanya itu ya menjadi apakah ini bisnis yang terbaik nih untuk saya jalanin saat ini ya. Nah, jangan lupa di pertama ya untuk tetap melibatkan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Besar ya, yang memberikan ilham pemikiran ya, mengarahkan teman-teman ya berniat mencari ide bisnis yang terbaik tersebut. Nah, baiklah, kita perinci lagi bagaimana nih brainstormingnya saya Bu ya kan untuk menentukan ide bisnis saya ini tadi. Apa yang dipikirkan oleh teman-teman sekarang mengenai bisnis ini ya. Bahwa misalkan teman-teman tadi lagi berpikir bagaimana ya bakso aci ini bisa berkembang, bisa diterima oleh masyarakat ya, kok bakso aci saya belum ada nih bedanya, belum ada nih ciri khasnya ya, berpikir terus ya. Atau misalkan teman-teman mendengar lagi bisnis yang terbaik itu yang sekarang ya, paling berpikir sekarang aduh di era COVID ini ternyata ya saya harus banyak mendengar bahwa bisnis ini yang bisa di packaging, yang bisa dibeli lewat kurir pengantarannya, bisnisnya apa ya, saya dengar ini ya harus yang yang bisa difrozenkan untuk jangka waktu tertentu produk itu sampai kepada customer ya. Kemudian teman-teman juga melihat-lihat ya, bisa melihat produknya sekarang. Kalau sekarang di masa COVID mungkin terbatas, kalau misalnya teman-teman harus terjun langsung ya ke lapangan melihat. Kalau misalkan dulu Ibu sering ke Jakarta Hall Convention Center, suka ada tuh ya pameran wirausaha, produk-produk baru, bahkan yang membuka kemitraan, yang franchise ya, atau misalkan di gedung Smesco yang UKM
daerah Jakarta deket Pancoran di situ ya. Nah, langsung ya banyak sekali kegiatan agendanya, teman-teman bisa lihat, menyempatkan diri ya. Atau misalkan wilayah Tangerang, teman-teman Departemen Perindustrian di Indah, Gedung Cisadane ada perkumpulan bagian UMKM-nya. Lihat aja, datang ke sana. Untuk ternyata wilayah Tangerang aja yang berbisnis itu yang emak-emak, idenya banyak banget yang berusaha ya, dari cara bikin mau kuliner lah, mau fashion lah, teman-teman. Nah, banyak lah teman-teman ya sekarang. Atau teman-teman baca mau sekarang lewat YouTube lah, lewat Google lah, segala macam. Artinya apa yang dipikirkan, apa yang didengar bisa dilihat, bisa dibaca sekarang mau di Google, bahkan ide bisnis di belahan dunia lain ya teman-teman. Nah, itulah idenya. Ya, inilah memang masanya teman-teman bisa membuka diri, wawasan ilmu pengetahuan. Ya, kalau misalkan sebaliknya, kalau udah usia ibu kan udah banyak sekali ya pikirannya digunakan untuk hal lain. Nah, teman-teman bisa lebih fokus ya. Tenaga pikirannya Masya Allah, makanya memang wirausaha ini ya luar biasa ya. Ibu melihat dulu debitur ibu ya, kalau lihat dari segi pendidikan SMP pun ya, SMP mungkin yang kalau nggak salah sih nggak lulus ya SMP, tapi SMP ya, SMP kalau nggak salah. Tapi dengan ketekunan ya dia berusaha home industry bikin sendal ya, datang ke bank malu-malu ya kan, Bu saya mau buka rekening giro, ambil mobil carry 2 tahun, jadi syaratnya harus pakai giro 24 lembar, nanti tanggal mundur, misalkan dia setiap angsuran misalkan tanggal 1 Januari, Februari, mana gironya dikasih mundur sampai 24 bulan. Nah, dikasihkanlah misalkan ke finance-nya. Dulu tuh caranya begitu, tahun berapa ya? 2010 mungkin, 2010 ya. Iya, 2010 ya mungkin. Tahun 2000 enggak, 2010 baru kemarin 10 tahun. Ini dari 2000 loh, tahun 2003-an. Ya waktu itu. Ketentuannya seperti itu lisinya. Kalau sekarang nggak seperti itu. Sekarang ketika ibu lihat di 5 tahun ke depan aja, di 10 tahun itu sudah berlipat sekali usaha. Dari tekun bikin punya bengkel, karyawan 3-5 orang, sampai pertumbuhannya ibu lihat di 10 tahun aja dia sudah akhirnya udah berani impor dari luar produknya. Lebih banyak ya, di tokonya nggak hanya produk produksi dia sendiri, akhirnya dia pun sudah berani impor dari luar. Jadi memang sendal sepatunya sudah beraneka ragam tokonya. Nah, jadi apa? Nah, dia pun sedang terjun ke dunia usaha pun, dia sering melihat-lihat model-model yang lagi tren sendal ya, lewat majalah luar negeri dan sebagainya. Jadi tetap, apakah itu teman-teman sudah menjalankan usaha atau teman-teman apalagi baru mulai, teman-teman harus membuka itu tadi, pikirannya, apa yang didengarnya, yang dilihat, dibacanya, perbanyaklah itu semua. Itu sebagai bank ide teman-teman semua. Nah, ketika teman-teman itu merangkum semua di pikirannya, jangan takut salah, jangan takut jelek, harus optimis ya. Lain kalau ibu kan sebagai karyawan ya di salah satu bank ya, ketika berbisnis itu niatnya karena memang ibu kan sudah usia 40 nih, ibu gak pikir lagi bahwa ini usaha ini akan menjalankan sepenuhnya. Karena ibu sudah berfokus ke 3 hal pokok, 3 itu yang apa yang bisa menjadi amal jariah, amal baik, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Jadi ibu mencoba memfilter semua aktivitas ibu ke sana. Jadi kalau misalnya ibu bicara kepada bisnis ya, artinya apa? Di sini karena memang ibu setelah memiliki anak, jadi ibu ingin bisnis yang bisa melibatkan anak. Jadi fokusnya memberi pelajaran kepada anak. Nah, itu niat ibu. Nah, teman-teman kan lain ya. Justru sekarang teman-teman sendiri nih yang berpikir untuk terjun ke dunia usaha ini secara full ya. Nah, apa yang bagus di daerah lain yang belum ada? Teman-teman kalau misalkan ada, saya dari Padang ya kan. Ternyata sekarang pun ada loh teman-teman, kayak rendang semua, keripik pedas yang ciri khas Padang itu yang di frozen, ada yang bisa jual online sekarang, bisa teman-teman bisa pesan ya.
Nah itu bisa juga kan di Tangerang sini ya, siapa tahu memang teman-teman asli misalkan dari sana. Setiap daerah punya ciri khas ya, apakah misalkan kulinernya ya, ini ya itu menjadi akhirnya ya bisa jadi oleh-oleh ya. Nah ini sebagai satu ide bisnis. Apa yang belum terpenuhi yang dipenuhi oleh pasar? Kalau kemarin Ibu bicara, Ibu punya debitur yang usahanya tinta cair, dia seorang mahasiswa di Cina, ketika pulang ke Indonesia mengembangkan ide bisnis. Kalau di sana kan sering terjadi ya banyak pameran industri tadi ya. Di sana dia impor dari Cina drum-druman. Datang ke Indonesia itu tahun 2005 waktu itu ya, saya di Mangga 2 itu di packaging kecil-kecil aja. Sekarang kan tinta sudah cair. Kalau dulu kan masih pita. Printer tahun 2000 itu ya. Nah, salah satunya waktu itu juga sudah ada satu merek yang sebutlah Peneta waktu itu, tapi dia bukan Peneta. Saya kebetulan kenal 2 debitur yang bergerak di tinta ini sampai dua debitur, sama mereka sama-sama impor dari Cina ya. Nah bahkan untuk pengusaha yang sudah eksisi, yang punya sudah menengah, sudah ke atas pun, dia kalau ada pameran di luar negeri, pameran industri, mau di Jepang, Korea ya, Cina, atau misalkan di Singapura, dimanapun, dia selalu pergi jalan ke luar negerinya itu pada saat pameran. Dia akan lihat ide-ide bisnis apa yang di negara itu bisa berkembang maju, nah bisa dimasuk ke Indonesia. Nah itu salah satu. Nah kalau teman-teman mungkin belum ke sana, tapi itu tadi cobalah datang ke Tangerang, ke pemerintahan Tangerang, siapa yang memegang UMKM, departemen mana, yang deket-deket aja dulu ya. Apalagi sekarang googling aja ya, lihat di YouTube, lihat di internet ya. Apa yang jelek bisa diperbagus, usaha apa ya diperbagus. Yang jelek mungkin kalau bikin keripik pisang, sekarang ada anak muda yang terjun, ada packagingnya bagus, cara memasarkannya bagus, akhirnya sudah miliaran. Yang awalnya mungkin terlihat resepnya sederhana, keripik tempe ciri khas ya, tapi dengan packaging, dengan pemasaran, dengan promosi yang bagus ya, akhirnya bisa ya teman-teman mendapatkan ide berkah mati lewat usaha ini ya. Apa sih yang laku tapi belum tersistem? Yang laku belum tersistem. Teman-teman kalau mau bikin usaha yang laku, apa, nasi uduk itu ya, bubur kacang ijo ya kan, yang belum laku tapi belum tersistem, teman-teman ya ciptakan sistemnya. Apakah mau sistem misalkan kemitraan, apakah sistem franchise, produk ini sesuai nggak kalau dimitrakan, kalau di franchise-kan. Nah itu bisa menjadi suatu ide ya kan. Nggak mungkin yang belum laku, artinya justru dengan sistem ini akhirnya bisnis teman-teman menjadi besar ya kan. Contoh seperti yang punya kebab itu kan Alibaba ya, kebab yang Turki, dia kan idenya ketika jalan dari Turki dapat kebab. Oh di Indonesia bisa nggak? Sekarang sama, udah besar perusahaannya, sudah beraset puluhan miliar karena dia bikin sistem franchise gitu kan, entah franchise atau kemitraan. Tapi saya pernah baca owner ya ceritanya begitu, karena dia jalan-jalan ke Turki itu teman-teman ya, jadi dia bikin sistemnya ya, akhirnya punya ribuan cabang. Nah, apa yang dibutuhkan tapi belum ada. Nah, itu tadi belum ada ya. Dibutuhkan belum ada, atau yang belum dipenuhi oleh pasar. Intinya teman-teman mencari ide ya kan. Apa yang ya alat pijat yang di mall itu, yang kursi-kursi, atau misalkan yang bisa minum langsung, ada alat filternya terhubung misalkan ke keran air, ada pengolahannya. Teman-teman nggak usah beli yang galonan gitu, harga galon 16.000, teman-teman nggak bisa hidup, ternyata lebih hemat, langsung minum dari keran. Nah itu sistem itu apa nih, banyak kan di luar negeri berbagai macam caranya. Nah kira-kira orang Indonesia butuh nih. Nah ini ya, jadi mudah-mudahan kebayang ya teman-teman. Nah, inilah misalkan satu proses ya teman-teman untuk mengolah ide apa ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, kalau misalkan tadi sudah melalui proses ini semua, nah tek nih ketemu nih teman-teman. Oh iya, saya tadi kalau gitu saya akan membuat bakso aci saya beda dengan yang lain. Contoh dari sederhana, ide dasar bakso yang dari zaman entah kapan, saya waktu dari lahir aja sudah mengenal itu bakso. Sekarang yang lagi boom bakso mercon lah, dalamnya mozzarella lah, yang
kemudian lobster lah, yang bakso ke iga lah, ya kan, itu suatu macam inovasi kan. Ini semua hasil pemikiran, ide, kreasi teman-teman semua. Coba teman-teman urutkan, tidak perlu produk baru, tapi yang sudah ada diperbagus, dikembangkan sistemnya, ya. Nah, kalau saya, nah karena saya tadi, saya kasih contoh saya, karena saya dari, ya kebetulan itu tadi, saya punya debitur misalkan yang tadi usaha tinta, di sablon, akhirnya kemudian juga konveksi, mau sendal sepatu, mau tas, ya mau banyak lagi dari misalkan industri yang mungkin saya bisa contoh, sampai mungkin yang pabrikan besar, bahkan yang dia jahit aja mereknya udah merek branded luar, yang grupnya MAP gitu kan, segala macam, yang artinya mungkin kalau saya berusaha itu nggak bisa harus grupnya besar, tapi misalkan untuk yang kecil-kecil, atau misalkan mau, kadang ada yang bikin kitchen set, sofa dan segala macam, banyak sekali ide di saya. Tapi saya pikir, aduh, mau misalkan ke properti pun waktu itu ya banyak sekali. Ini saya olah dalam hati dan pikiran tadi yang dengar saya lihat. Nah, sekarang saya ke riset diri saya. Saya benar-benar memang mau terjun ke usaha nih, ya kan. Aduh, saya kalau memikirkan usaha saya, di mata saya nanti selalu dunia yang di depan, sedangkan saya apa ya, bahwa usaha ini saya bisa membawa saya lebih bermanfaat ke jangka panjang yang berkah mati itu, ya kan. Akhirnya pertama untuk bisnis, karena saya ingin menerjunkan anak saya, mengajarkan anak saya di usia dini untuk membuka wawasan tentang bisnis, ketemulah dengan fried chicken, ya kan. Kenapa? Karena saya pikir mudah. Bahan dasarnya apa? Ya kan, di sini syarat dasar dari produk tersebut. Ibu tahu, oh iya, ayam, ada bumbunya, marinasi, kemudian ada ada tepung. Artinya saus-sausnya ya topping-toppingnya, sausnya, ya. Nah itu. Jadi saya harus tahu nih di mana saya dapat ayamnya, tepungnya, sausnya, bumbunya. Apa saya bumbunya punya resep sendiri, ciri khas saya, ya. Kemudian, nah untuk saya ciri khasnya apa dulu itu, seperti fried chicken pada umumnya yang teman-teman bisa jumpai di mall-mall itu, semua masih original aja, fried chicken, ya. Justru ketika itu bensu itu baru booming tuh, ya. Topping macam-macam ya, digeprek lah, sambal dadakan lah, cabai hijau, pokoknya macam-macam topping ya yang terkenal itu. Barbecue lah, mau lada hitam lah, bumbu saus segala macam. Nah, ibu melihat waktu itu idenya bensu yang lebih mengembangkan di produk fried chicken ini akhirnya berkembang. Barulah kesininya ya, fried chicken ini sudah mulai banyak yang ikut-ikut yang di mall-mall. Tapi ibu lihat tuh waktu itu bensu yang lebih dulu berinovasi. Nah, dari sini ya, sebelum misalkan tadi ibu terjun ke ayam ini, nah ibu juga melakukan nih ya, ada riset dirinya, riset pasar jenis-jenisnya seperti apa ya. Jadi tadi passion saya nih, karpet merahnya passion saya, dan saya melihat passion saya ini karena saya bisa mengajarkan anak di usaha fried chicken ini ya. Karena waktu itu saya berpikir, kalau memang saya harus beli franchise puluhan juta ya. Tapi karena saya tahu ya, karena memang saya dari analis kredit tersebut, jadi saya tahu suppliernya di mana, ada proses olahnya, terus kemudian customer. Jadi akhirnya apa ya, sudah saya memutuskan waktu itu meng-create sendiri ya. Jadi saya tidak membeli franchise fried chicken ya. Jadi saya benar-benar meng-create sendiri, namanya pun nama anak saya, itu pun karena ada tujuannya lagi. Nah, riset pasarnya waktu itu, karena memang saya skupnya tadi untuk pembelajaran ke anak, akhirnya itulah jalan proses doa itu kepada Allah yang akhirnya jalan hidup saya mengarahkan, akhirnya saya bisa mengajar di tahun 2017 ya teman-teman. Nah, sebenarnya ibu tuh sudah berpikir tuh dari tahun sebelumnya ya untuk mencari ide bisnis itu. Ternyata Allah merealisasikan lebih dulu ya ibu di tujuan yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah ibu menjadi dosen, itu pun dengan suatu proses yang luar biasa, alhamdulillah kalau menurut ibu ya. Nah, dari situ, karena memang ibu tidak berpikir untuk komersil tadi jual,
Ya akhirnya ibu menemukan satu space di kantin kampus ya di usaha kuliner ini. Jadi marketnya riset pasar waktu itu mahasiswa di kampus bisa sarapan cepet ya, fast food ya sebelum kuliah atau misalkan setelah pulang kuliah. Nah itu jadi ibu merisetkan waktu itu saya sudah di kampus. Itu pun ada tujuannya karena next ibu pikir ya jenjangnya anak ibu setelah SMA pasti kuliah. Jadi ibu ingin mengenalkan bagaimana situasi kampus ini, bagaimana kampus ini ketika nih anak masih SMA. Jadi dia akan tahu setelah SMA ini bahwa saya ini akan kuliah. Nah itu salah satu tujuan juga bahwa anak ibu harus terbuka wawasannya bahwa dari SMA itu dia akan kuliah. Nah itu pun salah satu strategi saya sebagai orang tua. Makanya saya merisetkan waktu itu peracikan saya buka di kampus. Jadi saya memang belum ada niat untuk membuka umum di luar ya. Karena saya sudah terfokus, saya juga sudah ngajar. Bagaimana saya akan terus menerus meningkatkan kemampuan saya dalam mengajar. Nah di samping itu bagaimana tadi saya punya tujuan melibatkan bisnis kepada anak saya. Nah, kebutuhannya seberapa luas dan kuat jiwa inovasi Anda, riset dirinya. Berpikir tadi inovasi produknya peracikan itu apa saja ya. Nah, waktu itu juga terbukti. Jadi selain peracikan juga mahasiswa atau teman-teman saya senang sekali tuh di bumbu geprek, bumbu dadakan ya. Nah, kemudian produk levelnya nih bagaimana nih di sini riset pasarnya, pada seneng nggak sih? Apakah senang mozzarella yang meleleh itu ya pakai sambal dadakan yang pedas-pedas, ada juga yang seneng nggak pedas, seneng yang pedas tuh seneng yang original ya. Nah karakter Anda bagaimana nih bisnis ini, apakah mengenai yang mudah berempati, humble, supel, atau cuek, atau kaku, cocok nggak dengan bisnisnya nih ya kan. Sementara misalkan pasarnya harus strong ya, harus tegas ya kan, gak boleh misalkan sombong, harus low profile. Nah ini juga harus sesuai nih antara karakter teman-teman dengan bisnis yang diikuti. Nah contoh kalau misalnya nyambung ke capital market di sini, kalau misalnya teman-teman melihat tadi over bisnis, berkah mati, apakah bisnis saya bisa besar nih, bisa kecil, tadi berpikirnya sistemnya apa untuk menjadi besar ini bisnis saya ya. Terus kemudian kalau teman-teman misalkan contoh misalkan bisnis cuci motor, cuci mobil, kan nggak mungkin yang teman-teman punya karyawan cuci motor, cuci mobil misalkan lulusan S1, lulusan S2. Kebanyakan kan di bawah itu. Nah, bagaimana tipikal rata-rata nih untuk orang-orang yang berpendidikan SMP, pendidikan SMA, sedangkan teman-teman kan kuliah, sarjana, S2 ya kan. Jangan-jangan kalau misalkan teman-temannya lemah ya, nanti malah teman-teman yang karyawan yang lebih galak, nanti jangan-jangan malah kamu bosnya yang disuruh cuci mobil, cuci motor. Nah harus kuat mentalnya ketika teman-teman punya karyawan yang levelnya SMP, levelnya SMA, harus bisa teman-teman turun ke bawah ya kan. Nah teman-teman bergaul dengan sesama teman-teman sesama sarjana, tahu menempatkan diri. Ketika teman-teman punya karyawan yang lulusan SD, SMP, SMA, harus bisa juga bagaimana cara pandang mereka, bagaimana pergaulan mereka, harus bisa juga masuk. Harus bisa menyesuaikan ya dengan karakter tersebut. Makanya itulah salah satu ciri wirausaha itu, dia tuh bisa memotivasi diri sendiri teman-teman. Jadi dengan itu dia akan bisa memotivasi timnya ya. Jadi kalau yang tanpa semangat, yang loyo-loyo, masih harus orang tuanya yang semangatin, wah ini harus hati-hati nih ya. Kalau teman-teman mau berwirausaha harus bangun semangat dari sekarang ya. Nah kemudian saingannya bagaimana nih ya, apakah teman-teman untuk bersaing itu malu-malu ya kan, ditolak karyawan pundung, udah nggak mau nyamperin lagi, malu gitu, nggak boleh ya. Harus kuat menghadapi persaingan ya. Apakah di industri ini memang persaingannya lemah, sedang, atau kuat? Nah teman-teman, ini harus cari datanya ya. Karena untuk mengenai riset diri, coba teman-teman pakai metode Stephen lah ya. Teman-teman ini karakternya kemana, bisnisnya kemana ya kan. Nanti sedikit banyak teman-teman akan tahu nih, saya tuh ternyata bisnis saya ini kok saya karakter begini ya. Bisa saling mempelajari lah, saling mencocokkan untuk bersinergi teman-teman dengan bisnisnya. Insya Allah lah itu akan bisa ya teman-teman. Semua ini ya, semua belajar. Sekarang seorang pengusaha
Contoh yang Kresna di Bali itu ya teman-teman, kan dengan COVID ini 1 tahun semua gerainya tutup, coba bayangkan. Pasti tahu, pasti teman-teman kalau ke Bali pastilah jalan-jalan ya ke sana, pasti belanja ke sana. Bagaimana ketika semua karyawannya dirumahkan, mati, kalau seorang yang sudah berjiwa wirausaha ya sudah tahu, sudah mengenali kekuatan dan kelemahannya, sudah mengenai karakter dirinya, akhirnya apa? Sekarang usahanya beralih dia memproduksi apa yang kue-kue fai itu yang enak itu ya, ciri khas Bali yang berbagai macam, ada coklat, misalkan keju ya, kemudian kacang. Jadi bekas toko-tokonya yang besar-besar ini yang kosong sekarang ya, tidak ada pengunjungnya, tidak ada wisatawan yang beli itu, sekarang justru perlahan dipanggil, dipekerjakan lagi memproduksi kacang, memproduksi bikin fai, satu lagi apa yang saya lupa. Akhirnya sekarang menjadi pengusaha besar, omsetnya sudah miliaran di bidang itu. Ya. Nah, kalau sudah bermental wirausaha tuh ya jalannya ada aja. Ya. Jadi skupnya kan lain, dia sudah punya tempat, bahkan udah tahu selama ini kan suppliernya, dia sudah punya ide bisnisnya, udah riset pasarnya. Insya Allah teman-teman, insya Allah kalau sudah terbentuk itu semua jiwa wirausahanya, jadi teman-teman melangkah kemana, melihat kondisi apapun, wah ini bisa jadi bisnis nih, ide bisa jadi ide bisnis nih. Semua tuh dipikir jadi ide. Nah, tinggal nanti bagaimana merealisasikannya, teman-teman nanti riset pasar, ya. Bagaimana, apakah tentu teman-teman, ini mah nggak bisa, nggak ada sistemnya, nggak bisa nih di-create sistemnya. Nah, teman juga akan berpikir ke sana juga. Nah, baiklah, kita coba tadi memfilter ya. Jadi udah masuk tadi nih. Bank idenya, riset dirinya, riset pasarnya, ya. Wah, ini nih ternyata ini bisnis yang terbaik nih, ya. Kata teman-teman nih, saya oke lah. Bakso aci itu tadi, oke, saya sudah punya customernya, saya sudah tahu cara produksinya, ya. Ternyata juga saya bisa cocok di industri ini, ya, marketnya bisa pelan-pelan. Terus kemudian juga teman-teman sudah memperbaiki bisnis plan-nya, sudah punya cara marketing plan-nya seperti apa. Nah, akhirnya oke lah, ketemulah, baiklah. Kalau gitu, untuk saya mengajarkan anak bisnis ini, ketemulah, oh ya, fried chicken. Apa nama fried chicken-nya ya? Saya namakan Hisam fried chicken, Hisam chicken geprek. Kenapa sih namanya nama dia? Nah, ini pun ada maksud, ya. Untuk memberikan motivasi, kebanggaan bahwa saya punya usaha yang akhirnya dia mau terjun langsung, yang awalnya tidak tahu, awalnya tidak mau, awalnya tidak bisa, akhirnya bisa terjun dan bisa menguasai, dan sekarang sudah tahu flow bisnis seperti apa, flow bisnis manufaktur, flow bisnis trading. Nah, flow bisnis sekarang apalagi tanpa ibu ajarkan sudah mengarah ke bisnis di bursa saham, ya. Nah, ini karena memang dari awalnya pembelajaran bisnisnya sudah tahu ya bahwa flow bisnisnya itu seperti apa. Nah, contoh kalau misalnya ibu tadi kembali ya, ide bisnis saya adalah fried chicken, Hisam fried chicken. Wah, itu tadi kan udah ada Bu produknya. Oh iya, nggak apa-apa. Ibu jadikan itu sebagai benchmarknya. Apakah itu McD, KFC, ya California fried chicken, ya Kentucky fried chicken. Nah, ibu lakukan proses ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya, selain di sini juga ibu lihat di Instagramnya, lihat di YouTube-nya semua, ya. Nah, menurut ibu ya, kenapa sih kalau dia bisa sukses dengan bisnisnya, kenapa kita tidak bisa sukses seperti dia? Nah, itu dalam ibu clue-nya dalam melakukan bisnis ini, ya. Kenapa benchmark itu penting? Ya minimal ya kita bisa meminimalkan trial errornya, bisa memaksimalkan profit. Mungkin kalau tadi di usaha-usaha yang belum ada ini, kalau misalnya teman-teman ini kan proses fried chicken ini ada proses ada proses olahnya, ya. Walaupun itu singkat, beda dengan tadi yang ibu contohkan, debitur ibu dia impor barang, dia kan hanya
tidak ada dia olah bikin tintanya itu kompositnya, bahan kimianya apa, warnanya apa, tidak ada. Dia hanya mempackaging aja ya. Jadi dia tidak melakukan ada proses produksinya. Nah, kalau misalnya ada proses produksi kan, aduh bagaimana nih yang tepat bikin tinta warna merah ini yang pas, komposisinya, bahan kimianya apa-apa aja. Nah, kalau misalkan nanti udah jadi, udah saya beli udah jadi aja lah belinya dari si supplier A. Nah, dia kan beli produk yang dia pikiran sekarang bagaimana mempackagingnya, pakai merek dia punya ciri khas packagingnya seperti apa. Nah, dia memikirkan cara pemasarannya kemana. Nah, marketnya kalau misalnya sudah dapat marketnya, dia juga akan pelajari market saya ini siapa aja untuk nanti next mengembangkan lagi ke jaringannya gitu kan. Nah, kalau misalnya di bisnis kuliner ini, kalau si ibu melihat, oh iya di supplier ini dia ternyata suppliernya juga sama juga dengan ibu, mereka juga ngambilnya di pabrik tersebut ya kan. Ya sudah, ibu juga ikutan aja lah ngambil di sana, udah tahu kok satu ekor ayam tuh ternyata mereka tuh jadi tahu ternyata potongnya 9, ternyata bisa dipotong 12. Nah, macam-macam. Jadi ibu belajar dari mereka. Oh ya, sama kalau di Kentucky juga ada paha bawah, ada dada, ada sayap, sama di saya juga seperti itu bentuknya potongannya, daripada ibu harus menciptakan potongan-potongan lain atau segala macam. Nah, itu buat ibu ya bisa start mungkin di 3 tahun. Dulu yang punya resep KFC ini di usia berapa ya? California apa Kentucky Fried Chicken ya, yang seorang kolonel apa ya di Amerika sana, usia 80, dia tuh menciptakan resep itu sampai bertahun-tahun ya menciptakan. Sekarang ini sudah ada ya, kalau misalkan teman-teman mau beli jadi bumbunya ya sudah mudah ya untuk terjun ke bisnis ini. Nah, kurang lebih kenapa ya ibu perlu benchmark tersebut. Nah, di sini tadi ibu ya proses amati tiru modifikasi, ibu juga sama ngelihat lah benchmark ibu ke bensu ya, walaupun tidak persis ya udah ibu sesuaikan dengan ciri khas, dengan kemampuan, dengan SDM ibu, akhirnya jadilah sama-sama juga geprek dengan variasi dan lain sebagainya. Nah, itulah teman-teman proses sederhana ya dari bagaimana teman-teman bisa menentukan, mencari winning product, mencari ide bisnis, kemudian teman-teman bisa melakukan pengukuran ya standar bagaimana dalam bisnis tersebut. Nah, ini ibu ambil contoh aja ya, melihat skema bisnis Kartika Sari Bandung oleh-oleh ya kan. Ya, ibu pernah juga sih selain ke outletnya juga sampai ke pabrik bikinnya ya, ibu ngelihat ya memang sudah standar, sudah bagus sih, sudah bersih ya kan. Udah modern lah ya artinya. Tapi ibu lupa nih sudah MOI apa belum ya, ibu belum sampai memperhatikan ke sana, lupa. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman punya produk apakah itu misalkan kuliner di kue, atau misalkan saya tadi di fried chicken, misalkan teman-teman di bakso aci tadi ya. Nah, saya berbisnisnya apa? Nggak usah lah menunggu tadi kemarin, saya pengen 1000 bungkus per hari ya. Kalau memang bisanya misalkan 10 bungkus, misalkan 10 per hari, atau misalkan per Jumat deh ya kan, nggak apa-apa. Itu lakukan pelan-pelan ya. Kemana nih teman-teman akan melakukan menjalankan obor bisnisnya. Nah, bagaimana apakah teman-teman melakukan obor bisnis itu pelan-pelan dari profit yang diperoleh sekarang ya. Bahkan tidak hanya begitu, justru teman-teman untuk menaikkan plafon itu untuk bisnis memancing ya, walaupun misalkan ada yang udah saya mau semua profit saya untuk sedekah. Nah, itu ada lagi orang yang seperti itu, boros dalam sedekah, besar-besaran dalam sedekah ya. Ya, kita lihat ya bisnisnya pun ya sangat besar. Ternyata dia orangnya juga yang rajin dan gemar bersedekah. Nah, ini contoh aja. Saya sih teman-teman tidak memberikan tugas ya, tugas skema bisnis ini belum saatnya ya. Saya kemarin kasih tugas ke teman-teman kan juga belum semua mengenai skema hidup itu ya. Potensi dirinya itu aja dulu tugasnya, jadi belum bicara ke tugas skema bisnis ini belum ya. Jadi kurang lebih itulah teman-teman materi kita kali ini, skema bisnisnya mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semua, bisa diterapkan. Nah,
Kita ketemu nanti di Gemit ya teman-teman, karena pelajaran wirausaha ini kan hanya 2 SKS ya. Jadi mudah-mudahan ya kita balik lagi. Yang muda yang sedekah. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.